kemudian ada Fisabilillah, dan tentu ada Ibnu Sabil. Nah, ini adalah 8 asnaf yang perlu kita perhatikan bersama. Kemudian yang kedua, aman regulasi. Aman regulasi ini tentu mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan acuan ini juga menjadi regulasi buat kita, baik itu UPJ maupun Basnas di semua tingkatan, tingkat kabupaten, kota maupun provinsi sampai pusat, Basnas RI. Kemudian yang ketiga, aman NKRI. Aman NKRI tentu bagaimana dana ini tidak kemudian tersalurkan kepada kelompok-kelompok yang ingin merubah ideologi negara misalnya ya, merubah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini 3A, aman syar'i, regulasi, dan NKRI. Kemudian dalam pengentasan kemiskinan membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan ini, kita kembali kepada masing-masing basis kita, budget kita, budget masing-masing Bapak Ibu semua, bahwa kami hanya ingin menyampaikan acuan daripada supaya kita ada semacam keseragaman, kemudian terkonsolidasi dengan baik apa yang menjadi ingin kita distribusikan. Maka sebenarnya ini acuan berapa waktu yang lalu yang kami sampaikan untuk UPJ masjid, tapi ini juga menjadi acuan buat UPJ SMA maupun SMK. Jadi kita ingin mengentaskan kemiskinan. Kalau parkir itu santunan per bulannya 300.000. Kemudian kalau kita kalikan 12 selama setahun, maka 3.600.000 rupiah. Kalau miskin tentu subsidi. Dia bisa subsidi usaha dengan rentang usaha yang perlu kita bantu itu sesuai dengan kebutuhan untuk penambahan usahanya, peningkatan modalnya misalnya, itu di angka 1,5 juta sampai 5 juta. Tapi kemudian disepakati rata-rata 2 juta. Ini rentang pemberdayaan yang bisa kita lakukan. Tentu kita dengan filosofi bagaimana para usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro, ekstra mikro, di bawah mikro lagi ini biasanya, yang tidak bankable, yang tidak bisa mengakses permodalan lewat dana bank, lewat dana kur ya. Nah, jadi kita bantu dengan harapan semoga dari mustahik ini menjadi muzaki, artinya kalaupun belum bisa muzaki, paling tidak musodik, dia bisa melakukan sedekah-sedekahnya. Kemudian kalau kita di aspek beasiswa, beasiswa ini tentu kita lebih kepada siswa-siswi yang miskin ya, bukan karena prestasi juga bisa jadi acuan, tapi lebih kepada karena persoalan ekonomi. Nah, kalau SD itu ini kita subsidi pendidikan untuk membantu ya, untuk membeli seragam, mungkin untuk membeli alat-alat pendidikan itu 750.000 per tahun kalau SD. Kemudian SMP itu 1 juta per tahun. Kemudian kalau SMA, nah ini SMA ya, mungkin di tempat Bapak Ibu, kemudian hasil dari pengumpulan yang Bapak lakukan ini akan diserahkan ke anak-anak kurang mampu, miskin. Nah ini nilainya bisa mengacu ke kita ini 1.250.000 per tahun. Ini angka minimal ya, kalaupun memang Bapak Ibu PJ-nya ada kebijakan ingin menambah, silakan. Tapi ini angka yang minimal yang bisa kita sampaikan. Kemudian perguruan tinggi itu 2 juta per tahun. Nah, ini pendistribusian bisa Bapak Ibu langsung lakukan di UPJ masing-masing dengan total yang bisa Bapak Ibu
distribusikan 70%, kemudian 30% disampaikan ke Basnas untuk dilakukan distribusi bersama. Jadi hanya 30% untuk distribusi bersama. Kenapa harus distribusi bersama? Ini juga untuk filosofi juga untuk menyempurnakan asnaf yang ada. Mungkin kalau di sekolah kita hanya kita temukan di lingkungan sekolah kita ini asnaf fakir dan miskin, orang-orang tidak mampu. Nah, tentu mungkin kita belum menyentuh asnaf-asnaf lain, asnaf mu'allab, ya, asnaf warimin, kemudian asnaf ibnu sabil, ya, kemudian fisabilillah. Nah, kalau di Basnas provinsi misalnya, memang asnaf ini insya Allah hampir semua asnaf ada. Nah, tentu, tapi kita juga lakukan prioritas-prioritas yang mana yang bisa kita distribusikan secara disegerakan. Ada juga yang kita mungkin masih kita menunggu pengumpulan, kemudian kita serahkan. Jadi kita inventarisir dulu, kemudian begitu ada dana yang terkumpul melalui zakat ini, kemudian kita distribusikan sesuai dengan tentu dalam melakukan pendistribusian ini, Bapak Ibu semua, kita harus juga melakukan pendataan para mustahik yang kita distribusikan dengan menggunakan data KTP kan, kemudian KK, terus surat keterangan tidak mampu. Nah, surat keterangan tidak mampu ini pun kita udah, artinya kalau memang dari desa, kemudian dari kelurahan, ya, tapi juga bisa melalui dari masjid. Nah, surat keterangan tidak mampu dari masjid setempat. Dengan harapan kita bahwa dengan adanya surat keterangan dari masjid tersebut, kita tahu bahwa masjid juga ada OPJ masjid biasanya, sehingga terjadi kolaborasi pendistribusian, walaupun mungkin harus ada konsolidasi atau koordinasi antara UPJ kita dengan masjid setempat. Jangan sampai terjadi double pendistribusian. Tapi kalau dalam rangka mungkin pendistribusian yang kita lakukan masih sangat terbatas, jadi bisa saja ditambahkan dari masjid. Artinya kita berkolaborasi dengan UPJ yang ada di masjid selaku jamaah masjidnya itu. Saya rasa ini ya dari saya. Jadi singkat saja. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke host acara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.